Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhaini, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Palembang. Hari ini kita akan membuat video kegiatan belajar mengajar materi tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Mari ikuti kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Bapak cek dulu aksennya ya. Coba dari Moza Kirana, Keisha Rizkika, Azahira, kemudian anak M Nadir, Muhammad Alif, Rifa, Munfa, ini nama kami itu. Tika, Satira. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memulai dan mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Seperti biasa, bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan doa belajar ya, Rabbi shrah li sadri, dan ditutup dengan Rabbi zidni. Kemudian ingat adab dalam berdoa, tangan diangkat, kemudian bacakan doanya dengan khusyuk ikhlas. Kita berharap memohon kepada Allah supaya kegiatan kita pada hari ini atau ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berdoa wahid isnin salasa. Oke anak-anak, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim, summa shadaqa Rasulullahil karim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rezeki, nikmat dan karunia, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir ya ke sekolah mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berkenan memberikan taufik hidayahnya kepada kita ya. Nah, tetapi juga kemudian selalu Bapak ingatkan, bersyukur ini kan tidak cukup dengan lisan saja, tetapi bersyukur itu harus dibuktikan dengan perbuatan juga. Misalnya kalau dengan lisan kan kita membaca alhamdulillah. Tetapi dalam bentuk perbuatan, syukur itu harus dibuktikan. Bagaimana membuktikan syukur? Ya dengan beribadah. Apa contoh ibadah salah satunya yang kita kerjakan sekarang? Belajar. Nah, belajar ini adalah salah satu ibadah, ya. Dan perlu anak-anak ketahui, belajar itu bahkan termasuk salah satu ibadah yang utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Banyak kalau kelebihan dibanding ibadah lain, misalnya contoh Pak pernah sampaikan, ternyata menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, itu pahalanya sama seperti berjihad di medan perang. Ada lagi dijelaskan dalam hadis itu bahwa
Orang yang menuntut ilmu itu, ya, ketika dia datang ke tempat menuntut ilmu, maka dia dinaungi dan didoakan oleh ribuan malaikat Allah. Kalau malaikat yang mendoakan, maka termasuklah kita orang-orang yang beruntung. Kemudian juga seperti ayat yang Bapak bacakan tadi, Allah menjanjikan, ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini dengan rajin dan semangat menuntut ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diangkat oleh Allah derajatnya, ya. Termasuk juga kalau kita berharap pahala, maka inilah ladang pahala yang seluas-luasnya bisa kita raih, ya. Nah, kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikuti Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat dan pada hari pembangkitan kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke anak-anak. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya, materi kita tentang syu'abul iman. Ada yang ingat apa arti syu'abul iman kemarin? Apa? Cabang-cabang iman. Oke. Sesuai definisi iman itu sendiri kan, iman itu kan terbagi menjadi 3 ranah atau 3 dimensi. Ya, misalnya iman itu dikatakan iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ada berapa cabang iman? 77. Ini sesuai hadis dari Rasulullah dan hadis sahih, ya. Sampaikan oleh Rasulullah bahwa iman itu cabangnya 77. Ada yang ingat apa kata Pak kemarin yang iman yang paling tinggi? Apa? La ilaha illallah. Iman yang paling tinggi tingkatannya adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling bawah atau paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Nah, ini contoh-contoh cabang daripada iman. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas tentang cabang iman ranah niat. Ya, masih ingat jumlahnya berapa? 30. Jadi kan sesuai dengan arti tadi, maka 77 cabang iman itu dikelompokkan menjadi 3 ranah. Ada ranah niat, jumlahnya 40. Kemudian ada ranah lisan. Berapa jumlahnya kemarin? Ada 7, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang cabang iman yang masuk kategori ranah atau dimensi perbuatan. Jumlahnya ada 40, sehingga lengkap nanti menjadi 77 cabang. Maka Bapak anjurkan dari awal, silakan anak-anak ikuti materi ini dengan baik supaya nanti setelah pembelajaran ini diharapkan apa yang kita pelajari ini betul-betul bermanfaat. Ilmu yang sudah kita tahu, kita paham, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena kan ilmu itu yang terpenting bukan banyaknya, ya, tetapi ilmu itu walaupun sedikit tetapi bisa kita manfaatkan. Bagaimana memanfaatkannya? Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya nanti kita bahas tentang iman. Salah satu cabang iman kan jujur, misalnya. Kita praktekkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab, disiplin. Nah, ini termasuk cabang-cabang iman. Jadi ini nanti yang akan kita bahas, ya. Jadi silakan ikuti dengan baik, ya. Perhatikan di depan. Nah, ini Bapak sudah tampilkan di layar, di slide-nya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sebelumnya, ya, pembahasan tentang cabang iman. Yang pertama tadi tentang ranah niat atau hati. Kemudian yang kedua kita sudah bahas tentang ranah lisan atau ucapan, ya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke dimensi atau ranah terakhir tentang cabang iman, yaitu ranah atau dimensi perbuatan, ya. Jadi untuk yang ke-11, untuk cabang iman yang 11 dalam ranah atau dimensi cabang iman, ya. Yang ke-11 itu yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Coba anak yang laki-laki, batasan auratnya sampai mana? Dari pusar sampai ke lutut, ya. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, aurat perempuan itu seluruhnya kecuali muka dan
dan telapak tangan. Nah, ini harus dijaga betul. Ya, karena aurat ini artinya sesuatu yang sangat sifatnya pribadi dan memang tidak boleh diumbar. Apabila aurat kita terbuka dan dilihat oleh orang lain, apalagi bisa memancing nafsu syahwat orang lain, maka itu akan menyebabkan dosa. Itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, terkhusus lagi nih untuk anak-anak yang perempuan terutama, ya, yang auratnya paling banyak. Kita harus bisa menjaga diri menutup aurat supaya kita tidak menjadi orang yang berdosa sekaligus memfasilitasi orang berdosa. Apa maksudnya memfasilitasi orang berdosa? Kita misalnya membuka aurat, orang lain melihat kita. Nah, maka artinya kita berbuat dosa sekaligus kita memfasilitasi orang berbuat dosa. Ya. Selanjutnya untuk cabang iman berikutnya, dimensi perbuatan, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Oh, ternyata hormat patuh kepada orang tuanya adalah termasuk cabang iman. Artinya, kalau ada anak tidak patuh atau bahkan misalnya durhaka kepada kedua orang tuanya, berarti dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Belum lagi kalau dalam Al-Quran itu sendiri kan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang manusia ini atau kita ini harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, jadi bersyukurlah kita kalau sekarang kita masih punya orang tua lengkap, ada papa, ada mama, maka manfaatkanlah kesempatan ini, ya, ini peluang bagi kita untuk beribadah, peluang bagi kita untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Apabila diperintahnya, laksanakan. Selagi perintahnya itu bukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dosa atau maksiat. Nah, tetapi kalau perintahnya itu menyuruh kepada kebaikan, mengajak untuk kebaikan, ya maka kita sebagai anak punya kewajiban untuk mengikuti atau untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita tersebut. Itu ya, oke anak-anak ya. Nah, selanjutnya cabang iman berikutnya masih di dimensi perbuatan, yaitu meninggalkan permainan. Insya Allah anak-anak paham nih apa maksud daripada meninggalkan permainan. Tentu permainan yang dimaksudkan di sini adalah permainan yang membuat kita lalai, terkhusus lalai dalam hal beribadah. Apa contoh? Ya, contohnya misalnya permainan game. Sekarang kan lagi marak game online, macam-macam ada. Jadi untuk hari ini Pak Kira cukup untuk materinya sebagai kesimpulan untuk kita semua. Yang penting kita pahami definisi dari iman itu sendiri, ya, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian bahwa iman itu cabangnya banyak, ada 77. Dari 77 cabang itu kemudian kita kelompokkan menjadi 3 ranah atau 3 dimensi. Ada ranah niat, ada ranah lisan, dan ada ranah perbuatan. Nah, tinggal kemudian ini perlu dipahami betul. Yang terpenting sekali lagi nih, yang terpenting dari ilmu itu adalah bukan banyaknya, tetapi bagaimana kita berusaha mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh misalnya sifat atau sikap disiplin. Bagaimana kita terapkan? Datang ke sekolah tepat waktu, misalnya itu disiplin. Kemudian tujuan anak, jadi demikianlah untuk materi dan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Nah, ini sebagai tugas nanti Pak berikan tugas kepada kalian untuk meresume atau membuat peta konsep, ya, peta konsep, atau boleh juga dalam bentuk mind mapping materinya tentang Syu'abul Iman. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Paham tugasnya? Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Berkenan tentang materi barangkali atau yang lainnya. Cukup ya? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikianlah untuk video kegiatan belajar mengajar pada hari ini, materi tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, kepada Allah kita semua mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.